Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa yang rindu di tempat ini untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Oke Bapak Ibu, kita jumpa lagi di ibadah kita hari Minggu ini dengan keadaan sukacita. Ini di bulan terakhir, di bulan Oktober. Kita percaya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terus melingkupi kita semuanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka setiap hati kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita saat teduh sebentar. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan dengan kerendahan siap hati kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan Yesus masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena Engkau kudus Tuhan. Ini dengan setiap hati kami Bapa. Dengan ketulusan setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Kau yang mengurapi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan mengalir atas kami bahkan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turut bekerja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Di saat kami datang dengan sungguh-sungguh dengan kerendahan siap hati kami Bapa. Mujizat demi mujizat terjadi bagi setiap kami Bapa. Bahkan ada Tuhan Yesus mujizat Tuhan yang Tuhan tak lazim di Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau buka setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan Tuhan kedamaian Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Bahkan dalam hadirat-Mu kami temukan Tuhan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Yesus, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat Tuhan, saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini setiap mata kami tertuju padamu Tuhan. Aku tertuju padamu. Kami rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Mari semua bangkit berdiri untuk Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan Tuhan bekerja. Tanganmu pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan pertolonganmu Tuhan. Begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib Yesus. Mengikat hatiku. Amin Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Tiap jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Katakan pertolonganmu. Benar Tuhan Yesus. Ini setiap tangan-tangan kami yang terangkat padamu ya Bapa. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Di saat kami tak sanggup lagi Bapa, tangan-Mu bekerja Tuhan Yesus. Yes. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan pertolongan-Mu. Yes Tuhan.
Bapa. Shkira bayala 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 bayala. Shkira bayala 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 bayala. Shkira bayala 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 bayala. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Sekali lagi katakan pertolonganmu, pertolonganmu. Kami perlu pertolonganmu Tuhan Yesus. Karena Kau begitu ajaib bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang melihat setiap hati kami pada pagi hari ini ya Bapa. Setiap hati kami, mata kami tertuju padamu Tuhan. Yes Tuhan. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba 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 ya Rabba. Yes Tuhan. Amin. Yes. Amin Tuhan Yesus. Oh bisa. Ya Bapa. Yes Tuhan. Seakan kasih-Mu Tuhan kini mataku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kini mataku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang tak mungkin.
kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang perlu pertolongan Tuhan, mari datang tuh di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan di saat kami Tuhan menghadapi badai pencobaan ya Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan. Yes. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shkiraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shkiraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shkirara ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shkirara la 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 la. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Penuhi setiap kami Tuhan. Siap kami Yesus. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Yes. Hanya Engkau-lah kekuatan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan di saat kami lemah Tuhan. Di saat kami tidak percaya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami di saat kami meragukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih cinta-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Kaulah yang setia bagi setiap kami Bapa. Di saat kami percaya Tuhan, di saat kami berdoa Tuhan, mujizat-mujizat nyatakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yes Tuhan. Oh Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bagi setiap kita yang percaya mujizat Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Disungguh-sungguh lagi katakan amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan Yesus, mujizat-Mu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, kami percaya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus.
percaya mujizat itu, katakan nyata. Haleluya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami Bapa. Baiklah Bapak Ibu yang percaya Tuhan, mari kita semua katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, shalom. Sehati. Haleluya. Oke Bapak Ibu, untuk lebih semangat lagi kita mau bangkit berdiri untuk Tuhan. Kita mau bangkit berdiri sama-sama untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau sapa dulu kanan, kiri, belakang, depan. Katakan halo, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya Yesus. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu menopang, jalani Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kaulah jaminan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Berjalan bersamamu. Amin. Tak akan kami gentar. Tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan Yesus. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Loncat buat Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Katakan Kau kekuatanku. Amin. Tuhan, kami katakan dengan iman kami Tuhan Yesus. Di keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu. Amin Tuhan Yesus. Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Jemaat saja katakan Kau kekuatanku. Kau kekuatanku. Amin Yesus. Kami katakan dengan iman kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Tuhan. Amin Yesus.
Yesus, Yesus jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik, yang terlama buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama haleluya, Haleluya. haleluya. Setiap kita percaya bahwa ada Tuhan adalah benteng hidup kita. Amin. Amin. Boleh lambaikan tangan yang percaya. Katakan haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Amin. Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, kau kekuatanku. Amin. Penopang hidupku, panji keselamatan. Buktikan kasih setiamu, Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersamaku. Yesus, Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. katakan Yesus, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau telah menjadi jaminan hidup kami Bapak. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semuanya sudah diberkati, amin. Semuanya sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan berikan dulu korban persembahan 2 kali untuk pembangunan dan pekerjaan Tuhan. Saya minta Ibu Angel bawa dalam doa. Kita satu dalam Terima doa. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini ya Terima Bapa. kasih Bapak. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saatnya kami ingin persembahan ya Bapa. Amin. Biarlah Yesus. persembahan ini Tuhan yang kami beri yang terbaik untuk Engkau ya Bapa, Yesus. untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus berkati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan yang bertugas kami persilahkan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku, haleluya, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalom, saya cinta Yesus. Shalom, Yesus cinta saya. Saya undang untuk bagian dari semuanya akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, sungguh dahsyat Tuhan, pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semuanya bernyanyi shalala, shalala. Saya cinta Yesus.
Syalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi syalalala. Amin. Terima kasih Bapa, kami cinta Engkau Tuhan. Syalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, amin. Kita percaya Yesus cinta kita semuanya, amin. Biarlah lewat setiap pujian, penyembahan, bahkan setiap persembahan itu boleh menjadi dupa yang rundum di hadapan Tuhan, amin. Dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, tetap bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat pagi hari ini ya Bapak, kami siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Bahkan kami membuka setiap hati kami Bapak, agar setiap firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak, itu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, kami aman Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku kuat, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin, amin, haleluya. Mujizatnya Mujizat-Mu nyata bagi setiap kami. bagi Haleluya, haleluya. ku diangkat. Haleluya, haleluya.
kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Jika Engkau hadir, kami yakin dan percaya bagi Engkau tiada yang mustahil, bagi orang percaya tiada yang mustahil. Ialah hal yang dahsyat terjadi bagi kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan buat kesempatan diberikan bagi kami. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Ini anugerah-Mu dalam hidupan kami. Sehingga setiap kami yang datang dengan berbeban berat, kami percaya pulang dengan kelegaan. Kami dengan masalah datang, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Sebab itu biarlah setiap kami boleh merasakan nyata kegenapan firman Tuhan dalam rahasia ibadah menjadi bagian setiap kami. Kami serahkan waktu ke depan ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami boleh menikmati semangat yang baru, kekuatan yang baru, oleh karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua, agar kami mudah mengerti kebenaran-Mu dan mudah mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita kembali beribadah. Dan saya percaya bahwa kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, saya masih melanjutkan khotbah beberapa minggu yang lalu tentang ibadah, karena seperti yang saya sampaikan awal itu bahwa ibadah anak Tuhan itu, ibadah orang percaya itu, jadi Tuhan berjanji dalam semua kegiatan ibadah, Tuhan hadir. Bahkan firman Tuhan katakan, 2-3 orang berhimpun karena nama Tuhan, Tuhan hadir. Namun, yang mungkin kita perlu perbaiki adalah kesiapan hati kita. Ya, jadi kesiapan hati dalam beribadah. Sebabnya saya mengatakan bahwa sangat penting sekali kesiapan hati mulai dari hari Sabtu. Jadi kita sudah siapkan untuk besoknya mau ibadah pagi apa mau ibadah sore. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, iblis tidak senang kalau kita mau beribadah. Ada saja yang bisa terjadi. Ya. Jadi bukan hal yang besar yang bisa menghalangi kita. Kadang-kadang baju karena belum disiapkan, bisa akhirnya cari-cari baju, akhirnya tidak ketemu yang cocok, bisa akhirnya hati bisa terganggu. Ataukah saat mau mandi sabunnya ternyata dipindahin atau memang sudah habis. Jadi akhirnya jadi terganggu juga hati atau sisir. Kalau ibu-ibu mungkin make upnya, gincunya jadi salah taruh. Tanya di mana bedaknya? Udah tahu, akhirnya terganggu hati. Jadi hal-hal yang sepele bisa mengganggu. Sehingga saat kita sudah terganggu hati kita, waktu datang ibadah kita nggak bisa benar-benar dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Sebab itu ibadah harus ada persiapan hati. Jadi paling tidak ya mulai hari Sabtu ya mesti hati-hati supaya waktu kita ibadah benar-benar kita merasakan rahasia kuasa ibadah menjadi bagian kita. Ya, jadi ini sangat penting sekali karena rata-rata punya pengalaman di situ. Masalah sisir, masalah handuk, masalah sabun. Ya. Jadi akhirnya ya kebetulan yang mungkin yang datang ibadah, jadi sama-sama mungkin sudah tegang leher karena masalah itu, jadi sudah tidak enak untuk beribadah. Ya, karena itu kita harus menjaga hati kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saat kita beribadah memang sungguh fokus sama Tuhan. Kita tahu kemarin sudah disentil sedikit tapi ada beberapa yang tidak hadir. Saya pengen mengulangi secara singkat bahwa kita lihat janji Tuhan dalam ibadah. Mohon dibuka Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25. Kita lihat ya, janji Tuhan dalam ibadah. Di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah. Jadi ibadah itu wajib Bapak Ibu. Ya,
Ibadah itu wajib. Katakan bersama saya, ibadah itu wajib. Jadi kalau kita menamakan diri bahwa kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, jadi ibadah itu nggak bisa tidak. Karena ibadah ini, dari ibadah ini kita akan dilihat. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita dan segenap jiwa kita. Karena itu Tuhan memerintahkan setiap kita untuk harus beribadah. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan berbakti adalah soal utama. Ya. Nah, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Terus di sana maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini berbicara tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Dan di sana dijanjikan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit Bapak Ibu sekalian nggak bisa dihindari. Ya, penyakit nggak bisa dihindari. Yang namanya penyakit sekarang, tua ndak muda, jadi tidak bisa dihindari karena memang makanannya juga dan mungkin juga karena memang usia, jadi nggak bisa. Namun ada janji Tuhan dalam ibadah saat kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan minta, sesuai dengan apa yang Tuhan suka, jadi rahasia ini akan menjadi bagian kita. Sehingga setiap kita yang datang ibadah tidak ada yang rugi. Pasti pulang ada kekuatan, ada mujizat. Ini yang Tuhan janjikan. Karena itu yang perlu kita perbaiki adalah di dalam Keluaran pasal yang ke-10 ayat 12 itu ayat pokoknya, bahwa kita beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Karena banyak ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi sehingga setiap kali kita ibadah, waduh, pengen supaya lama-lama dalam ibadah. Bukankah sekarang ini banyak orang yang mau beribadah kalau lama sudah bosan. Lama sedikit khotbah, pantatnya bisa panas, goyang-goyang kaki, ya tahulah sudah begitu kan. Ya. Tapi orang yang datang dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, semakin dia dengar firman Tuhan, semakin ada sukacita. Karena itu makanan rohani, semakin dia mendengar, semakin dia meresponi firman, dia sana ada kekuatan. Ya, ada kekuatan rohani yang memuaskan jiwanya. Sehingga dalam ibadah selalu dirindukan. Karena sekarang tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak merindukan ibadah. Terus dalam ayat yang lain, kemarin saya sudah baca ya, dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ini janji-janji Tuhan dalam kita beribadah. Matius pasal yang 11 ayat 28. Kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah. Amin. Ini Tuhan mengundang kita. Ingat bahwa kita tidak ada yang kebal dengan masalah. Tidak ada yang kebal dengan masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Punya beban hidup yang membuat kita capek, yang membuat kita letih, lesu. Beban-beban berat terjadi. Tetapi Tuhan bilang, marilah kepadaku. Hei kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Kita pasti punya beban-beban berat dan itu sangat bervariasi. Mungkin ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat sekali. Tapi kesemuanya Tuhan mengundang kita supaya kita datang dengan sepenuh hati kita dan segenap jiwa, sehingga kita diberikan kelegaan. Jadi ada kuasa yang menjamin dalam ibadah kita sehingga kita pulang, tadinya datang dengan beban berat, pulang lega. Ya sekalipun masalahnya belum selesai, tetapi kita percaya Tuhan sudah menolong kita. Jadi ini bagian dari iman. Ya. Terus yang ketiga, kita lihat janji Tuhan dalam ibadah. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8.
Ini janji Tuhan dalam ibadah. Karena itu ibadah sangat penting sekali dan harganya sangat mahal. Kita baca 2-3. Latihan badani terbatas gunanya. Sampai di situ dulu. Ya, apa maksudnya latihan badani? Latihan badani itu adalah olahraga. Ada gunanya tapi terbatas. Kalau sekarang lagi tren goes. Ya, di mana-mana. Ya. Hanya saya ingatkan kalau yang di sini ada yang suka goes ya harus tahu. Jangan sampai biasanya kan kalau rame-rame, wah semangat bukan cari sehat tetapi pulang-pulang langsung letoy karena kecapean. Itu bukan cari sehat lagi. Latihan badani ada gunanya tapi terbatas. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa olahraga itu memang mendukung kesehatan kita, tapi nomor berapa? Nomor berapa? Nomor ada 6. Yang lain nomor? Iya. Oh, hebat ini amang kita ini. Ya. Iya, jadi kalau yang pertama amang apa? Ya, jadi olahraga ada gunanya tapi nomor 6 ya. Ada yang bilang nomor 8 ya. Ada gunanya tapi terbatas. Tapi ibadah itu kita lihat luar biasa. Jadi saya hanya mengingatkan kita yang suka olahraga, ya olahraganya sesuai, jangan sampai keterlaluan. Keterlaluan maksudnya sampai ada pendeta yang bilang saya, waduh Pak, kalau goes luar biasa. Tapi ibadah enggak pernah nongol. Wah ini, jadi memang ada gunanya tapi terbatas. Ya, jadi nomor 1 adalah hati yang gembira adalah obat. Sesuai dengan firman. Jadi pikiran tenang. Ya, hati penuh sukacita damai. Dan kita hanya bisa dapatkan dalam Yesus. Ya, mengerti katakan amin. Jadi kita terus. Tetapi ibadah itu apa? Mengandung apa? Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Untuk hidup ini. Ya, hidup sekarang. Apa kehidupan kita sekarang? Menjalani hidup dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam semua hal. Jadi janji Tuhan dalam hidup ini luar biasa. Janji Tuhan diberkati, janji Tuhan dipelihara, dilindungi. Janji Tuhan, ya banyak janji Tuhan. Ya untuk hidup sekarang ini. Ini ibadah. Dan di sana dikatakan maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya apa? Ibadah menentukan kita diberkati selagi kita hidup di dunia ini. Ibadah menentukan kita hidup yang akan datang berbicara tentang bersama Tuhan dalam kekekalan. Yaitu surga mulia, hidup senang bersama dengan Tuhan. Dalam ibadah. Karena itu kenapa ibadah ini sangat utama dan sangat penting. Kalau kita pengen dilindungi, diberkati, dipelihara, rajin-rajin ibadah. Yang mengerti katakan amin. Ibadah mengandung janji. Selagi kita hidup di dunia ini dan hidup yang akan datang. Pastikan setiap kita bahwa kalau kita ibadah, berarti kita diberkati di bumi, diberkati di surga. Amin. Jadi kita lihat, karena itu masalah ibadah ini nggak bisa dianggap remeh. Nggak bisa asal-asal. Kemarin Jumat saya kumpulin WL Singer pemusik. Jadi supaya saya berkata bahwa untuk pelayan-pelayan Tuhan itu agen untuk bisa memberkati dalam ibadah. Kalau kita asal yang penting bisa, tidak dengan sepenuh hati, jadi kita akan bisa tidak menjadi agen berkat dalam beribadah. Itu sebabnya saya mohon kepada yang melayani Tuhan, jadi benar-benar kita bukan hanya sekedar bisa, tapi hati kita benar-benar kita tujukan kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan yang penting sudah ibadah, tetapi ibadah yang benar-benar berkuasa. Amin.
Jadi kita lihat inilah janji Tuhan dalam ibadah. Baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Nah karena itu betapa pentingnya untuk ibadah. Saya masuk dalam PowerPoint. Ya. Kalau kita melihat ibadah perjanjian lama, jadi sangat dekat dengan pengorbanan. Jadi tanpa penumpahan darah nggak bisa ibadah. Karena dalam ibadah perjanjian lama itu harus ada korban. Jadi tanpa ada korban nggak bisa ibadah. Jadi karena itu sangat-sangat mahal sekali kalau masalah ibadah. Jadi dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-28 ini, sekarang kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi, pengorbanan yang dilakukan ibadah-ibadah perjanjian lama melalui Yesus, dia menggenapi. Jadi apa yang dilakukan dalam perjanjian lama itu, jadi korban lembu, domba, Yesus menggenapi satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu kita bersyukur bahwa melalui Yesus masalah dosa bisa diselesaikan. Coba terus poin-poinnya. Ya. Kita lihat di sana, jadi tanpa penumpahan darah, ibadah tidak bisa dilaksanakan. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh penumpahan darah, dan darah itu adalah darah Yesus. Amin. Jadi artinya bahwa dalam setiap ibadah kita ada kaitannya dengan masalah dosa. Kalau kita dalam masalah ibadah kita menganggap remeh masalah dosa, ibadah itu juga akan menjadi sia-sia. Jadi karena itu kita bersyukur bahwa Yesus sudah melakukan untuk penebusan dosa supaya setiap kita bisa dengan bebas datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau katakan juga bahwa manusia tidak ada yang kebal dengan dosa. Tapi kita bersyukur bahwa melalui Yesus, Yesus menyelesaikan semua itu. Sehingga saat kita beribadah, karena itu salah satu bagian yang kita lakukan dalam ibadah, jadi memohon pengampunan dari Tuhan. Setiap kita ibadah perlu, Tuhan ampuni saya. Dalam setiap dosa saya. Dan kita mau belajar melalui ini, apabila Roh Kudus ingatkan kita mau supaya kita semakin ada pembaharuan. Jadi tidak tinggal diam. Kita lihat dalam ayat yang lain terus. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi dalam kita beribadah, dalam persekutuan kita, sangat penting sekali meyakini kita harus menyadari bahwa hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari segala dosa. Karena itu sangat penting sekali kita mengintrospeksi diri kita. Saat kita mau datang kepada Tuhan, kita introspeksi diri. Supaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, tidak terganggu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ini aku mau datang menyenangkan hati. Kita percaya saat kita sudah melakukan itu, kita akan dilayani berjumpa dengan Tuhan dalam akhirat. Amin. Nah, jadi kita lihat darah itu adalah hal yang luar biasa dalam kita beribadah. Dan darah Yesus itulah yang sudah melakukan penebusan untuk kita. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5,
Di sana dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Darah Yesus itu begitu luar biasa. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa, Allah setia dan adil akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, ampuni aku dari segala dosa. Tapi jangan setelah minta ampun, buat lagi. Itu lain ceritanya. Ya, kita minta ampun terus kita berusaha supaya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, masalah darah ini sangat penting dalam kita beribadah. Efesus 2 ayat 13. Terus ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Ada banyak orang Kristen yang beribadah tapi karena tidak mengerti bahwa Tuhan sudah menebus, sudah mendamaikan dia. Jadi saat dia beribadah sepertinya terasing, sepertinya jauh dari Tuhan, padahal Tuhan sudah melakukan pengorbanan untuk supaya kita bisa datang dalam hadirat Tuhan. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-10, terus Ibrani, ya, ayat yang ke-19 di sana dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi ini hal-hal yang penting dalam kita beribadah. Jadi selain kita dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa, kita meyakini juga bahwa kita tidak luput dari dosa, sehingga saat kita beribadah, kita perlu minta ampun sama Tuhan supaya kita dilayakkan berjumpa dengan Dia. Selanjutnya, next, ibadah adalah perintah yang wajib dilakukan umat Tuhan. Tadi sudah sudah disampaikan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 9 sampai 11, ini adalah ibadah, ya. Keluaran pasal 20 ayat 9 sampai 11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anak perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lawanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi ini kalau dalam Taurat, ibadah itu sangat diwajibkan. Kalau tidak ibadah atau melakukan pekerjaan pada saat Sabat, itu akan dihukum mati. Jadi itu menandakan bahwa betapa pentingnya ibadah. Katakan bersama saya, betapa pentingnya ibadah. Ya. Terus Keluaran pasal 23 ayat 12, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jadi dalam setiap, kalau kita sekarang tidak dalam ibadah Sabat ya, kalau ibadah Sabat kan hari Sabtu, tapi oleh anugerah Tuhan kita bisa semua hari bebas, semua hari baik, tapi kita memilih hari Minggu untuk hari perhentian kita, hari untuk beribadah, hari yang dikuduskan, hari Minggu, sehingga sekalipun kita kalau dalam perjanjian lama itu tidak boleh melakukan pekerjaan, nah kita karena kemurahan Tuhan, pengorbanan Kristus, kasih karunia Tuhan, jadi kita beribadah paling tidak 1,5 jam kalau sekarang ini. Selesai itu kita mau kerja lagi, no problem. Kalau zaman dulu, tidak boleh. Tapi oleh karena kita hidup dalam zaman anugerah Tuhan, jadi yang penting kita ibadah sekalipun 2 jam, tapi kita sungguh-sungguh. Selesai itu kita mungkin ada aktivitas lain, masih bisa. Yang penting 2 jam ini kita full benar-benar hati kita untuk Tuhan.
Jadi sehingga ibadah itu benar-benar kita merasakan kegenapan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu berkat-berkat Tuhan. Terus Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai 3, ya. Jadi ini siapa yang melakukan pekerjaan mereka akan kena hukum. Jadi hukum mati, ya. Jadi ini berbicara tentang ibadah. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah apa? Dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi kalau untuk orang Israel sampai sekarang melakukan ini. Ya, kalau Sabat dari hari Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6. 24 jam, tidak boleh kerja. Dan mereka pergunakan untuk membaca Alkitab. Puji Tuhan, kita oleh anugerah Tuhan ada pembaharuan. Jadi ya cukup, yang penting kita ambil waktu 1-2 jam datang sama Tuhan dan bisa, kalaupun ada aktivitas lain masih bisa. Tapi dalam waktu yang Tuhan berikan, jadi antara 1,5 jam dan 2 jam, ya kita benar-benar pergunakan. Sehingga benar-benar ibadah kita rasakan berkat Tuhan. Terus lewatin, kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25, ini berbicara tentang ibadah orang Kristen itu wajib. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita lihat ini ibadah sangat penting sekali untuk mempersiapkan kita pada hari kedatangan Kristus. Artinya apa? Setiap kita yang rajin beribadah dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa, kita siap kapanpun Yesus datang, kita siap. Sudah siap? Kapanpun Yesus datang, kita siap. Tapi orang yang melalaikan ibadah, waduh, tiba-tiba seperti firman Tuhan katakan ditimpa. Ya, seperti seorang yang akan melahirkan, kewalahan, mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi anak-anak Tuhan yang setia beribadah, dia siap kapanpun Yesus datang, saya siap. Jadi ini hal yang luar biasa untuk kita, jangan pernah tinggalkan ibadah, karena ini menentukan, jadi bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa ibadah itu sangat-sangat penting. Kalau sekarang ini masih banyak yang ibadah live streaming, tidak ada masalah. Saya katakan bahwa kalau engkau merasa nyaman ibadah live streaming, engkau di rumah dan memang engkau lakukan dengan sepenuh hatimu dan segenap jiwamu, kalau engkau merasa diberkati, no problem. Tapi apabila engkau beribadah, ya banyak laporan kalau live streaming lagi dengar khotbah, dia bikin kopi dia. Selesai itu ya makan, ngopi sambil makan. Saudara, ternyata bukan karena hanya prediksi, tetapi ternyata setelah diselidiki banyak yang seperti itu. Makan kacang kayak nonton bioskop. Ya ini bukan ibadah. Jadi kalau kita bisa merasa nyaman waktu live streaming, tidak masalah. Tapi kalau kita ibadah sambil, ya karena mungkin panas, dan ini kenyataannya. Surveinya memang banyak yang ngaku, iya.
lagi les printing, lagi khotbah, jadi ada saja yang dilakukan. Daripada kita beribadah begitu, sepertinya buang-buang waktu, lebih baik tidak beribadah. Karena akan menjadi sia-sia, bahkan akan kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dimanapun kita berada, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, ini dimanapun kita berada pasti berkatnya jadi diberikan kepada kita. Karena itu kembali lagi bagaimana sikap kita menghargai ibadah. Jadi kita tahu bahwa melalui ibadah kita bisa bebas oleh karena pengorbanan Yesus. Jadi kita bisa bersekutu oleh karena pengorbanan Yesus. Mari hargai. Jadi artinya di dalam ibadah ini menunjukkan bahwa kita sedang menghargai pengorbanan Yesus. Setiap kita yang rajin beribadah berarti sedang menghargai pengorbanan Yesus. Karena itu mari jangan tinggalkan ibadah. Amin. Amin. Karena dalam ibadah mengandung janji baik untuk sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Jadi tidak bisa yang penting sudah ibadah, tetapi kita harus benar-benar memberi hidup kita, memberi hati kita dengan sepenuh hati kita sehingga dalam setiap janji dalam ibadah menjadi bagian kita. Jadi ini saja yang dibagikan pagi hari ini. Saya masih berlanjut dengan ini dalam PowerPoint-nya pengertian tentang ibadah. Jadi sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi ini masih berlanjut juga apa yang dilakukan dalam ibadah. Terus selanjutnya manifestasi Roh Kudus dalam ibadah. Terus berbagai penghalang dalam ibadah, berkat Allah bagi mereka yang beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi masih banyak hal yang kita pelajari dalam ibadah. Karena itu mari kita mulai meningkatkan cara ibadah kita sesuai dengan apa yang Tuhan sukai. Sehingga dalam setiap ibadah kita, dimanapun kita beribadah, kita tetap merasakan berkat Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya rindu kita nyanyikan pujian tadi. Ku yakin saat kau berfirman. Mari pastikan setiap kita berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kita datang dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita percaya janji Tuhan dalam ibadah pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari serahkan setiap persoalanmu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Dia pasti akan menggenapi janjinya dalam ibadah saat kita datang dengan penuh kesungguhan hati kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, mari kita berdiri semua. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
saudaraku dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian. Tetapi janji Tuhan dalam ibadah luar biasa. Engkau menghadapi persoalan dalam ekonomi. Engkau menghadapi persoalan sakit penyakit. Engkau menghadapi persoalan tekanan-tekanan hidup. Saat kita datang kepada Tuhan, saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Sehingga setiap kita yang punya beban-beban berat pulang dengan kelegaan. Itu sebabnya mari saudara dikasih Tuhan. Jika engkau menghadapi hal-hal yang membuat engkau tidak memiliki damai dan sukacita oleh karena persoalan-persoalan yang engkau hadapi, mari datang kepada Tuhan. Dan percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi orang percaya tiada yang mustahil. Tuhan pasti akan melakukannya dalam depan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu pergumulanmu. Saat engkau datang menyerahkan semuanya kepada Dia, Dia sanggup menolongmu. Karena kuasanya belum pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak akan berubah. Amin. Sebab itu mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Lebih sungguh-sungguh lagi bagi Tuhan. Bagi awas setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah kami ya Tuhan. Urapi kami. Beri kemenangan bagi kami. Beri kelepasan bagi kami. Kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin Tuhan. Ku diangkat dan dipulih. Lebih sungguh-sungguh lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sembah Dia, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami beri kehidupan. Kami hasratkan Engkau. Jiwa kami rindu Engkau. Kami rindu kuasa-Mu nyata. Kami rindu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Awas setiap kami Tuhan. Awas setiap kami Tuhan. Beri kelepasan bagi kami. Beri kemenangan. Rahasia kuasa ibadah menjadi bagian kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Awas setiap kami Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada, biarlah kami nikmati kemenangan dalam Engkau. Haleluya.
Rabasaka ya Ramasa. Rabasaka ya Ramasaka ya Ramasaka ya Ramasaka ya Ramasaka. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Jamah setiap hati kami. Beri kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Beri kelepasan bagi kami dan setiap beban-beban hidup kami. Jamah setiap kami Tuhan. Kami yang mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Kami yang mengalami jalan buntu, di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami yang terikat diberikan kelepasan. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkaulah kelepasan kami. Penuhilah sukacita kami Tuhan. Damai-Mu menguasai hidup kami. Rabasaka ya Ramasaka ya Ramasa. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami, Engkau yang mengetahui hati kami. Sebab itu kami mau datang menyerahkan semua pergumulan kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh peduli dengan kami. Sebab itu ini hidup kami, Kau mau serahkan tubuh jiwa roh kami. Biarlah terus terpelihara sempurna, tak bercacat sampai kedatangan yang kedua kali. Makasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah tak meterai setiap hidup kami. Biar rahasia kuasa ibadat digenapi dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan semangat yang baru. Karena kuasa-Mu melawan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat